Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224111007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi atau mata kuliah statistik yang ke-11, yaitu uji T homogen dan uji T homogen. Definisi uji T homogen dan uji T dan no T homogen. Uji T homogen dan uji T tidak homogen adalah dua jenis uji T yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Uji homogen mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok data adalah sama, sedangkan uji T tidak homogen tidak mengasumsikan hal tersebut. Uji T homogen dan uji T homogen menggunakan statistik uji T untuk membandingkan rata-rata dari dua. Tidak mengasumsikan hal tersebut. Uji T homogen menggunakan statistik uji T untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data. Statistik uji T dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan sigma 1 dan sigma 2 tutup kurung dibagi akar 21 per N1 ditambah akar 22 per N2 tutup kurung. Hipotesis 0 atau NO di uji tidak homogen adalah sigma 1 sama dengan sigma 2 yang P1 sama dengan P2, yang berarti bahwa rata-rata dari kedua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji tidak homogen lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dari kedua kelompok berbeda secara signifikan. Lalu kegunaan uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Uji ini sering digunakan dalam peneliti kuantitatif untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara dua kelompok. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan uji T homogen. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Seorang ekonom ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata pendapatan orang kaya dan orang miskin. Seorang dokter ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata kadar kolesterol pasien yang mengkonsumsi obat X dan pasien tidak mengkonsumsi obat X. Kegunaan uji T homogen dan uji non T homogen. Uji T non homogen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Uji ini juga sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara dua kelompok. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan uji T tidak homogen. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata berat badan anak-anak yang lahir di perkotaan dan anak-anak yang lahir di pedesaan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata IQ anak yang dibesarkan dalam keluarga kaya dan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas A dan tugas B. Perbedaan uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen dan uji T non homogen adalah dua jenis uji T yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Perbedaan utama antara kedua uji ini adalah asumsi tentang variasi dari kedua kelompok data. Uji T homogen mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Uji ini lebih sederhana, lebih efisien daripada uji T non homogen. Tetapi uji ini hanya dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data memang benar-benar sama. Uji T non homogen tidak mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Uji ini lebih kompleks daripada uji T homogen, tetapi uji ini dapat digunakan dalam situasi apapun, termasuk situasi di mana variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Jadi kesimpulannya adalah uji T homogen dan uji T tidak homogen adalah dua jenis uji T yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Uji T homogen mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok adalah sama, sedangkan uji T tidak homogen tidak mengasumsikan hal tersebut.
Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan uji T homogen dan uji T tidak homogen. Uji T homogen kelebihannya yaitu lebih sederhana dan lebih efisien. Kekurangannya hanya dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data itu adalah sama. Penggunaan membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. UJT tidak homogen. Kelebihan dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Kekurangan lebih kompleks dan kurang lebih efisien. Penggunaan membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok tidaklah sama. Jadi uji T homogen adalah dua jenis uji T yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Uji T homogen mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Sedangkan uji T tidak homogen tidak mengasumsikan hal tersebut. Kesimpulannya berikut adalah kesimpulan uji T homogen dan uji T tidak homogen. Uji T tidak homogen, kelebihannya dia lebih sederhana, lebih efisien. Lalu kekurangannya adalah hanya dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Penggunaannya membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Uji T tidak homogen, kelebihan dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Kelebihannya lebih sederhana dan dia lebih efisien. Lalu kekurangannya hanya dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Penggunaannya membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data adalah sama. Uji T tidak homogen, kelebihannya dapat digunakan jika variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Kekurangannya lebih kompleks dan kurang efisien. Penggunaan membandingkan rata-rata dua kelompok data ketika variasi dari kedua kelompok data tidak sama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai uji T homogen dan uji no T homogen, dari definisi lalu dari kegunaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.